Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Soleha dengan NIM E03210006. Saya di sini akan menjelaskan tentang qawaid at-tafsir bab 14 bagian B, yakni tentang al-nahi yang artinya larangan. Di sini sebelum kita masuk ke kaidah 109, kita perlu mengetahui an-nahyi itu apa gitu. An-nahyi menurut bahasa artinya lawan dari kata al-amr, yaitu perintah. Sedangkan menurut istilah, al-nahyi adalah larangan meninggalkan perbuatan. Jadi dikatakan pula bahwa al-nahyi adalah larangan dari Allah kepada manusia sebagai hambanya, atau bisa juga dari Rasulullah kepada umatnya, atau larangan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang di bawahnya. Selanjutnya, kaidah ke-109. Nah, berkaitan dengan al-nahyi, terdapat pula beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya tahrim. Terhadap beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya tahrim, ada 3. Yang pertama, larangan terhadap sesuatu wajib dijauhi sejak diharamkan kepadanya oleh nas. Yang kedua, larangan itu bersifat tetap hukumnya sehingga datang dalil yang menghapuskan hukumnya. Yang ketiga, jika ada tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa larangan itu untuk menyucikan, maka makna larangan dialihkan bermakna tersebut. Nah, di sini terdapat contoh dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Artinya, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Dalam ayat ini dilarang membunuh anak-anak karena miskin. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa membunuh anak-anak karena miskin hukumnya haram, karena tidak ada dalil yang menghapuskan hukum haramnya tersebut. Nah, hukum haramnya membunuh anak-anak karena miskin sejak adanya larangan dalam ayat itu, dan hukumnya tetap karena tidak ada dalil yang mengalihkan ke hukum yang lainnya. Selanjutnya, kaidah ke-110. Melarang sesuatu yang lazim mengantarkan kepada yang dilarang lebih kuat mengandung pelarangan. Contoh larangan dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, mendekati zina saja itu udah dilarang, apalagi mengerjakannya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, Quran surat Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul fawahisya ma dhahara minha wa ma batan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Nah, mendekati perbuatan keji saja sudah dilarang, apalagi mengerjakannya, seperti berzina, mencuri, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke kaidah 111. Bila syari melarang sesuatu, berarti ia melarang juga sebagiannya. Dan bila syari memerintahkan sesuatu, berarti ia memerintahkan pula keseluruhannya. Demikian pula dikatakan, jika larangan itu dikaitkan dengan perkara-perkara yang sifatnya musytarok, maka seluruh bagiannya diharamkan dengan adanya larangan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagian dari babi, maka haram semua yang terkait dengan babi itu. Atau mengharamkan bagian khomer, maka semua khomer hukumnya haram. Contoh yang pertama yaitu contoh yang diharamkan oleh syari. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah
wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, penjelasannya, sesungguhnya semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan dengan keharaman secara mutlak, dengan seluruh bagian-bagiannya dan potongan-potongannya. Sedikit atau banyak, maka haram hukumnya mengonsumsi urat atau sumsum bangkai, lemaknya, dagingnya, dan lain-lain dari bagian bangkai tersebut, kecuali ada dalil yang mengecualikannya, seperti kehalalan penggunaan kulitnya jika telah disamak. Demikian pula hukumnya pada darah dan babi. Contoh yang kedua yaitu contoh yang diperintahkan oleh syari, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya, kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Nah, ayat di atas disebutkan berkenaan dengan seseorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak 3, maka tidak boleh ia rujuk kembali kepada istrinya tersebut walaupun dengan akad nikah yang baru, sebelum si istri itu menikah dengan laki-laki yang lainnya. Selanjutnya kaidah ke-112. Insya'i adalah ungkapan kalimat selain kalimat berita seperti kalimat sumpah, panggilan, harapan, dambaan, tanya, perintah, dan larangan. Khobari adalah kalimat yang terkandung dalamnya benar atau salah. Ada yang menyatakannya kalimat yang dapat dipandang benar atau dipandang salah. Mengungkapkan kalimat insya'i dalam bentuk kalimat khobari lebih kuat maknanya dalam memerintahkan atau melarang. Sebabnya adalah karena dorongannya lebih kuat
sehingga pekerjaan itu seakan-akan harus segera dikerjakan yang karenanya diberitakan. Nah, kaidah ini mengandung dua persoalan. Yang pertama, larangan diungkapkan dengan kalimat berita, yaitu kalimat negatif yang dimaksudkan larangan. Yang kedua, perintah diungkapkan dengan kalimat berita. Contoh yang pertama, larangan diungkapkan dengan kalimat berita negatif. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji. Yang artinya, siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Kalimat berita itu maksudnya larangan. Contoh yang kedua, perintah diungkapkan dengan kalimat berita. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kalimaini. Yang artinya, para ibu menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, kalimat itu berita, maksudnya perintah. Selanjutnya, yakni kaidah ke-113. Sebuah larangan menunjukkan adanya sesuatu akibat buruk pada yang dilarang. Kriterianya adalah apakah larangan berkaitan secara khusus dengan substansi masalah yang dilarang. Namun, sesuatu yang dilarang karena sifat yang dimilikinya, bukan karena substansinya. Maka, yang lebih baik adalah memandang larangan itu disebabkan akibat buruknya. Bila larangan beserta sifatnya itu ada kaitan langsung dengan konsekuensi tidak baik tersebut. Adapun bila larangan yang mengenai sesuatu secara umum dan tidak dikaitkan dengan sifat tertentu atau dengan ibadah tertentu, maka yang lebih baik adalah memandang bahwa larangan itu tidak menunjukkan adanya akibat buruk. Misalnya, sholat dengan pakaian sutra atau memakai emas bagi laki-laki. Nah, hal itu karena larangan terhadap hal-hal itu umum, baik dengan sholat maupun di luar sholat. Wallahu alam. Nah, berikut contoh-contohnya. Yang pertama, larangan karena adanya akibat buruk. Jadi dilarang karena substansinya. Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, akibatnya tuh buruk yang ditimbulkan dari zina, dan itu sudah jelas. Dilarang karena sifatnya. Quran surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk itu kan sifatnya dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Nah, akibatnya itu buruk, yaitu sholatnya menjadi tidak sah. Karena itulah dilarang. Larangan karena tidak timbulnya akibat buruk. Contohnya Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Larangan itu bersifat umum dan tidak dikaitkan dengan sifat atau ibadah tertentu, yaitu bahwa transaksi yang dilakukan secara melanggar hukum itu tidak boleh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.